Apa sih yang paling kalian rasain selama pandemi ini? Hal apa nih yang paling membekas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Waalaikumsalam BRKH. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ngobrolin rumah, keluarga dan hidupnya. Semoga bapak-bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Nah, ngomong-ngomong, eh, ini udah akhir tahun ya, berarti kan udah mau hampir 2 tahun nih kita kondisi apa pandemi. Kita dari tim BRKH pertama ingin menyampaikan berduka buat bapak-bapak di rumah yang mungkin selama pandemi ada anggota keluarganya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga mau ngasih semangat buat para bapak-bapak, buat para pejuang nafkah ini yang mengalami dampak ekonomi selama pandemi yang udah hampir 2 tahun ini. Semoga tetap semangat dan terus berikhtiar dan bertawakal. Gitu. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Oh iya, kan akhir tahun nih. Yo, semangat. Emang udah menurun ya, alhamdulillah udah menurun, tapi himbauan dari pemerintah kita untuk tetap waspada karena untuk menghindari gelombang ketiga di akhir tahun ini, di liburan akhir tahun ini. Jadi tetap waspada, tetap menjalankan prokes gitu. Nah, ngomongin pandemi 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ini di Indonesia khususnya negara kita, apa sih yang paling kalian rasain selama pandemi ini? Hal apa nih yang paling membekas atau yang merasakan paling beda banget ya gara-gara ini pandemi gitu? Apa tuh? Bro Faik mungkin lah, Bro Faik. Kalau gue sih yang kerasa paling beda banget itu intensitas waktu pulang kampung sih. Intensitas waktu pulang kampung gimana tuh? Iya, maksudnya ya biasanya kalau sebelum pandemi kan lumayan sering lah pulang kampung setahun 2-3 setahun tuh 2-3 kali. Kalau 2 tahun ini pas ada pandemi berarti gue baru pulang kampung itu akhir Desember kemarin, itu pun cuma berapa hari. Jadi ya akhir Desember tahun lalu. Iya, Desember tahun lalu. Terakhir pulang kampung Desember tahun lalu. 2 tahun ya. Dalam 2 tahun ini baru sekali pulang kampung ya. Ya kangen sih sama keluarga-keluarga di kampung. Karena gue termasuk, terutama istri sih, lumayan ketat buat prokes. Jadi kita emang selama pandemi ya, terutama pas lagi masa-masa kritis ya, emang kita jarang-jarang banget keluar. Apalagi sampai keluar kota. Iya. Kalau Bro Reza apa Bro Reza? Yang dirasakan nih paling beda, paling membekas mungkin selama pandemi ini, paling diingat lah. Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya. Ya. Yes. Ya. Nah, ya. Efek pandemi kali ya, nggak ada suara. Pandemi. Iya, kayak kemarin itu, yang kemarin ya. Jadi bagian golongan-golongan penyintas itu luar biasa. Membekas banget seumur hidup gue. Insyaallah. Kedengeran dong? Ya kedengeran juga. Kedengeran cuma kecil aja. Kecil banget. Oh gitu. Ya, nah, sip, ya. Jelas. Ya, paling gitu sih. Ya, pengalaman kemarin Mas jadi penyintas tuh yang luar biasa. Iya. Akan bisa lupa sih insyaallah. Itu luar biasa itu. Itu doang sih kayaknya pandemi yang paling membekas buat gue. Lu sekeluarga ya waktu itu ya? Positif ya? Hah? Sekeluarga? Positif? Iya, mungkin kalau dites semuanya kena gitu. Cuman yang kontrol yang paling parah keadaan di rumah ya gue gitu, paling parah. Jadi ya pakainya sampai ya ada ngap-ngap sesak napas kayak gitu sih ya gue gitu. Yang lain sih ya kayak demam, terus anosmia kayak gitu aja sih. Biasa aja, cuman yang lumayan parah ya gue. Dari itu luar biasa. Iya. Kalau Bro Hanif ya, Bro Hanif? Apa nih mungkin? Gua yang paling berkesan adalah berita kematian
Iya. Iya benar ya. Apalagi waktu gelombang kedua ya. Tuh. Benar-benar hampir tiap hari ya di toa masjid, di grup-grup WhatsApp. Termasuk itu jadi pengingat banget sih. Betul. Banyak banget berita duka ya. Luar biasa. Ya sama ditutupnya masjid ya. Itu juga. Iya benar. Nah itu ditutupnya masjid. Bakal berkesan seumur hidup. Softnya. Iya betul. Apalagi awal-awal pandemi tuh ngerasain tuh malah kayak jalanan aja tuh. Kayak kota apa ya, kayak kota berpenghuni. Kayak kota mati, sepi. Kayak misalkan kayak kalau sore-sore biasanya kalau bukan pandemi itu macet banget ya Jakarta dan semuanya gitu ya, Jabodetabek lah. Tapi pernah keluar gitu, wah sepi banget, malah kayak ini di film zombie bagaimana gitu kan, kayak benar-benar sepi. Terus masjid ya ditutup, bukan ditutup cuma pintunya tapi pagar-pagar ditutup, dikasih tulisan gitu kan. Dan ya terus kan kita mengalami kayak nggak sholat Jumat karena ikutin himbauan pemerintah kan untuk tidak mengadakan sholat Jumat. Tuh wah sedih, terus sedih banget sih. Terus nggak pas ketemu Idul Fitri kan, pemerintah tidak membolehkan untuk sholat Idul Fitri gitu tuh. Bakal jadi yang bakal diingat banget sih dari pandemi ini gitu. Kayaknya tuh dulu tuh nggak kebayang bahwa kita bakal ngalami kejadian kayak gini ya. Iya, benar. Betul. Terus terutama ini mungkin kita kan nggak kepikiran. Jadi kayak ini, jadi pengingat mungkin. Ini lu masih males ke masjid. Nah sekarang udah sekalian Allah nggak kasih ke masjid, kayak ya Allah gitu kan. Jadi rindu banget gitu. Terus jadi pas sekarang kayak ya udah kalau udah boleh ke masjid jangan nggak ke masjid lagi gitu. Terus juga mungkin ini yang tadi Faik bilang nggak membayangkan itu, mungkin ini ya teman-teman di sektor ekonomi kayak travel umroh, mungkin mereka nggak punya bayangan kayak ini bisnis nggak akan mati dalam tanda kutip ya, karena benar. Khusus di Indonesia yang mayoritas Muslim itu kan berangkat terus kan, berangkat haji, berangkat umroh gitu. Jadi mungkin para pengusaha-pengusaha di bidang travel umroh ini, travel khususnya umroh sih kayak ya mereka tuh nggak ada kepikiran kayak mikirin wah itu nggak bakal mati ini bisnis ya gitu. Waktunya Allah kasih ini pandemi gitu. Wah banyak kan yang tumbang gitu kan. Iya benar, banyak hal-hal yang nggak disangka. Kita manusia kayak dalam tanda kutip jual kan nggak bakal inilah segala macam, apalagi dia faktor ekonomi para bisnis nggak mungkin lah, paling kan dipikirkan mungkin ada saingan segala macam, tapi nggak kepikiran bakal tutup, bangkrut banyak. Wah sedih ngeri. Yang gue nggak nyangka tuh juga kan ada analisa kalau bakal ada resesi gitu ya. Resesi, betul. 10 tahun ya. Nah, cuman nggak nyangkanya itu resesi sekarang itu karena pandemi gitu, masalah kesehatan gitu. Penyakit. Iya. Virus. Oh, iya. Ada siklus resesi biasanya memang ya? Iya, biasanya kan tiap 10 tahun kan biasanya resesi itu. Dan resesi. Cuman nggak nyangka aja ini resesi itu karena virus gitu. Iya, salah satu faktor karena virus ya. banyak yang nggak nyangka pasti. Terus juga yang disedihkan ya bagi kita umat Islam yang tadi Hanif bilang banyak berita duka, dan berita duka datang dari kalangan ulama ya kan, iya nggak sih? Ya, ulama gitu loh, kayak banyak ustadz yang meninggal. Iya betul kayak. Ya Allah. Nah kalau gue pernah dengar cuma nggak terlalu paham ya. Kalau ulama meninggal tuh banyak ulama yang meninggal tuh ada tanda apa sih gitu? Mungkin baik. Bisa nggak sih kalau maksudnya apakah tanda-tanda gitu sih kalau banyak ulama yang kita ditinggalkan ulama gitu? Berarti kan ditinggalkan oleh orang soleh. Ada penjelasannya ada Allah alam ya, ada hadis Rasulullah tuh salah satu tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Nah, diangkatnya ilmu tuh maksudnya kayak apa? Rasulullah juga dijelaskan di hadis lain bahwa ilmu itu nggak diangkat sekaligus oleh Allah, tuh nggak diangkat sekaligus, tapi caranya dengan mewafatkan ulama. Ya karena mereka para ahli ilmu ya. Karena akhirnya nanti umat bertanya ilmu tuh kepada orang-orang yang bodoh seperti itu. Kayak tadi. Salah satunya. Jadi ya ketika Google, ada Bapak Ustadz meninggal ya, itu yang kita sayangkan ya, bahwa ilmunya ya pasti ada yang hilang bersama mereka karena ya
setiap orang tuh punya tingkatan ilmu ya, tapi kalau kita ngomongin ulama, ustadz ya pasti mereka punya keilmuan yang tinggi kan. Salah satunya kan yang meninggal di Indonesia kan Dr. Lutfi Fatullah ya. Iya betul. Beliau tuh ahli hadis di Indonesia. So, beliau di tahun 2021 ya? Tahun ini. Ini kan tahun ini ya. Gelombang yang kemarin. Gelombang kedua ya? Iya benar-benar. Banyak banget di WhatsApp. Waduh, ngeri. Nah kalau di kita mengerucut nih di keluarga gitu, di lingkup kita kecil gitu. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang kira biasanya nggak dilakukan gitu karena pandemi kan akhirnya dilakukan gitu. Terutama mungkin kalau yang punya anak udah sekolah sih yang gue tahu ya akhirnya jadi sekolah online. Tiap pagi sekolah online gitu yang gue tahu ya. Coba sharing ada hal unik atau apa gitu yang nggak biasa dilakukan jadi dilakukan gitu selama pandemi. Itu gue ngerasain banget kan anak gue kan udah sekolah ya 6 tahun 7 tahun itu yang ini paling penting sih masalah gadget ya kita udah batasin banget. Jadi selama 2 tahun hampir 2 tahun di sekolah online jadi akhirnya terlalu terpapar sama gadgetnya. Oh iya, karena mau sekolah aja pakai gadget kan? Iya, sekolah pakai gadget. Terus abis sekolahnya selesai karena emang ya gue nya kerja, istri juga ada aktivitas yang lain, jadi nggak terpantau kan. Abis selesai Zoom atau Google Meet itu kelar, mainan HP kayak gitu. Jadi abis itu kayak dikasih kayak keterusan kayak gitu. Jadi dia ngotak-atik. Jadi pinter ngotak-atik yang lain. Jadi nggak bisa jadi bisa. Itu fasih pakai HP ya. Jadi lebih fasih. Jadi fasih. Bakat apa fasih. Itu yang sangat disayangkan sih sisi negatifnya ya. Cuman ya akhirnya kita coba memformat ulang gitu bocah-bocah nih gimana nih sama gadgetnya gitu. Iya. Kalau Bro Faik mungkin sama ya, anak lo di sekolah juga ya, Faik ya? Iya, kalau ngomong kegiatan keluarga yang ada sih nggak berubah terkait pandemi sebenarnya. Kalau di keluarga gue sih nggak terlalu banyak berubah ya. Maksudnya sebelum pandemi pun kita tuh hampir semuanya tuh orang-orang rumahan. Maksudnya kita di sini di RMA juga udah kerja remote. Iya, kan emang kita kerja remote, jadi emang di rumah gitu ya. Kerja remote kedua, terus istri gue juga freelancer, nyaris nggak pernah keluar rumah, ibu rumah tangga sama freelancer. Anak gue waktu sebelum pandemi itu memang homeschooling. Oke. Kita memang belajar di rumah. Ya jadi pas mau masuk sekolah itu emang kita nimbang nih ini bakal lanjut homeschooling atau masukin sekolah. Ya ternyata kita putusin masuk sekolah, kedua langsung pandemi kan, pas itu langsung di rumah ya. Ada sebenarnya dari situ ya nggak terlalu banyak yang berubah karena kita udah biasa semuanya aktivitas banyakkan di rumah. Bedanya mungkin ya dulu ya banyak rumahan. Bedanya paling keluar rumah pakai masker sekarang gitu. Iya, pakai masker gitu. Sama itu yang paling beda banget tuh sampai sekarang tuh ya. Iya, betul. Udah jadi kebiasaan. Bahkan sekarang mencuci tangan. Bahkan kalau sekarang nggak pakai masker, kelupaan kan jadi kayak kaum minoritas gitu. Iya, betul. Iya, kayak aneh sendiri gitu. Nah, kalau gue nih pas pandemi itu kan, ini pengalaman pandemi itu waktu istri melahirkan itu beda banget ya. Kayak jadi kan banyak prokes nih kayak biasanya kan ya udah masuk misalkan kan isi di sesar ya. Ya udah masuk nggak ada tes dan kalau sekarang yang mau di sesar yang mau lahiran di harus PCR, yang nemenin pun harus tes juga gitu loh. Terus kemudian nggak boleh keluar. Kan biasanya kalau waktu kelahiran kan menyambut anak bayi baru lahir tuh keluarga seneng kunjungan gitu kan ke rumah sakit orang tua. Ini bahkan kemarin tuh di rumah sakit cuma gue berdua sama istri gitu. Nyokap, bokap, menurut gue segala macem nggak ada yang rumah sakit, nggak ada. Jadi ya udah benar cuma berdua gitu kayak. Nah itu beda banget di situ. Terus kemudian bahkan karena seorang ibu ya kayak mungkin
khawatir akan bayinya segala macam, masih rentan. Jadi ya udah tuh gua istri WhatsAppin keluarga gitu dengan sangat berhati-hati. Bismillah, alhamdulillah udah lahir nih, bla bla segala macam. Tapi mohon maaf, mungkin kalau mau menjenguk tunggu nanti. Jadi kayak gitu. Ya alhamdulillah sih keluarga menerima gitu. Kita nggak jadi juga ya. Iya Ya, kan, kita belum bagus usaha kan. belum lihat. Jadi, karena kan pas lagi lahiran, pas gue mau lahiran itu ada kasus tuh barengan. Ada yang tahu nggak sih yang kasus baiknya dikunjungin keluarga gitu, qadarullah itu meninggal kan. Jadi ya itu tuh jadi wah benar-benar beda banget lah. Terus sih gue setuju. Waktu lahiran kan juga gue anak kedua juga di masa pandemi. Oh iya, pandemi juga ya. Iya benar. Terasa banget sih. Gue kan sama istri benar-benar orang rantauan ya. Orang tua gue di Pekalongan, orang tua istri di Tegal. Jadi di sini tuh kita istri tuh lahiran di Depok. Ya udah benar-benar berdua aja. Sampai pasca lahiran juga ngurusin. Sampai gue kan lahiran di bidan, di klinik bidan. Karena saking menjaga prokes itu, bidannya tuh nggak mau terima rawat inap. Oh, jadi lahiran tuh siang. Lahiran tuh siang Jumat jam 12-an itu. Sore kita udah pulang. Oh iya. Di rumah cuma udah istirahat bentar langsung pulang ya. Nggak bisa, sama tetangga juga nggak ada di rumah. Orang tua juga nggak ada. Yaudah. Iya. Terus pas kalau mau ngadain akikah, biasanya kan akikah ngadain dengan keluarga. Ini juga enggak, akhirnya akikah kita ya udahlah. Dibagi-bagi. Langsung ada cari akikah yang itulah, banyak kan akikah langsung kirim ke panti asuhan kayak gitu. Nggak ada. Ya beda banget lah. Nah, cuma kan semua musibah pasti kan ujian ya, semoga ini ujian, semoga bukan azab buat kita ya, semoga ujian. Terus kan semoga kita bisa melewati ujian ini. Tapi kan pastinya ada hal-hal yang sebenarnya patut kita syukuri ya, kayak mungkin untuk teman-teman bapak-bapak yang di luar sana dulunya mungkin waktu kumpulan keluarga lebih sedikit karena harus bekerja. Nah mungkin yang harus disyukuri salah satunya ketika ada WFH kan jadi lebih punya intens lebih banyak lagi. Mungkin itu salah satu hal yang patut disyukuri sih ya, menurut gue gitu. Terus ada kalau kalian apalagi yang patut disyukuri dari musibah ini nih, dari selain tadi lebih bersih sih. Oh iya benar. Terus disyukuri ya. Jadi kebiasaan yang baik ya. Termasuk istri gue termasuk ketat ya, galak banget masalah kayak gitu. Jadi kalau gue pulang dari jauh gitu atau anak-anak main lama, pulang ya harus mandi. Iya benar. Sama istri gue juga. Gitu. Bukan hanya mandi, mau masuk rumah tuh disediain tuh sanitizer. Ganti baju semuanya. Iya. Ada efek baiknya ya. Akhirnya kesehatan juga lebih terjaga sih, insya Allah. Betul. Kalau gue beda. Apa tuh yang disyukuri ya, yang paling disyukuri? Gue alhamdulillah sih selama pandemi itu jadi jarang sakit ya. Kalau ini insya Allah luar biasa. Jadi kayak karena mungkin kita juga bisa berjarak sama orang gitu ya. Karena kan salah satu tabiat virus itu kan nularnya memang lewat kerumunan dan sebagainya. Iya. Nah, cuman kalau di rumah gue tuh tadi kalau rumah Angga sama Pak Ik ketat, di gue nggak ketat. Cuman qadarullah alhamdulillah nggak pernah sakit jadinya selama hampir 2 tahun. Kecuali pas satu kali kemarin waktu gelombang tinggi itu yang sakit gue doang. Anak-anak juga nggak ketularan. Kayak gitu itu yang disyukuri. Jadi selain itu juga ini sih kayak kita juga ngejaga makanan sama olahraga itu aja sih. Yang tadinya enggak, kita jadi ada aktivitas itu. Siap. Oke, kayaknya cukup nih bapak-bapak kita sharing buat Kaleidoskop pandemi 2 tahun ini. Reza mana Reza? Reza nih keluar nih. Sinyalnya kena efek pandemi kali. Ya bapak-bapak, itu tadi obrolan kita mengenai pandemi ini yang udah hampir 2 tahun. Setiap orang punya kenangannya masing-masing ya, punya pengalaman masing-masing. Dan intinya kita harus saling menguatkan gitu ya. Sebagai sesama manusia harus saling menguatkan dan saling mendoakan semoga kita semuanya selalu sehat, bisa melewati ujian ini dengan baik dan bisa naik kelas gitu ketika kita udah berhasil melewati ujian ini. Amin. Gitu. Sekian, ya Bapak. Kalau ada komen-komen boleh
Terus di kolom komentar bawah, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kalau video ini bermanfaat. Tetap semangat. Tetap semangat Bapak-bapak. Tetap semangat buat semua ibu-ibu juga semangat nemenin anaknya yang sekolah online gitu ya. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Nemenin bapaknya WFA juga. Betul, sabar-sabar. Pokoknya terus semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.